Hari yang harusnya berbahagia malah menimbulkan tangisan yang mendalam. Pada tanggal 4 April tahun 26 di Kabupaten Purwakarta, seorang ayah dikeroyok oleh preman setempat sampai meninggal dunia di acara pernikahan anaknya. Itu bukan cuma soal kejahatan biasa. Kasus seperti ini juga menunjukkan bahwa premanisme masih ada dan berani bertindak. Bahkan di acara keluarga seperti pernikahan yang seharusnya jadi momen bahagia. Ini menandakan bahwa rasa aman di masyarakat masih lemah. Pengeroyokan sampai menyebabkan kematian oleh preman di acara pernikahan bukan cuma soal kriminal biasa. Ini bukti nyata bahwa premanisme masih hidup dan merasa kuat di tengah masyarakat. Secara hukum, pengeroyokan itu sudah jelas dilarang. Pelaku pengeroyokan terancam pasal 466 ayat 1. Pasal 466 ayat 3 KUHP baru dengan ancaman 7 tahun penjara. AKBPI Dewa Putu Gede Anom Danujaya selaku Kapolres Purwakarta mengatakan, diketahui aksi penganiayaan hingga menimbulkan korban jiwa ini bermula ketika korban menggelar hajatan pernikahan untuk anaknya. Pelaku lantas datang dalam kondisi mabuk dan meminta uang Rp50.000 kepada tuan rumah untuk membeli minuman keras. Anom mengatakan, permintaan tersebut sempat dituruti dengan pemberian Rp10.000, namun ditolak oleh pelaku. Tak terima, tersangka akhirnya membuat keributan dan memukul korban menggunakan tangan kosong dan bambu. Artikel ini bisa kamu lihat di Tribunews. Yang jadi masalah besar bukan cuma pelaku, tapi kenapa mereka berani melakukan itu? Jawabannya sederhana, karena mereka merasa tidak takut hukum. Preman bukan muncul tiba-tiba. Preman itu tidak muncul dalam satu malam, mereka biasanya sudah lama beroperasi di suatu wilayah, dikenal warga sekitar. Kadang bahkan ditoleransi karena dianggap biasa. Artinya, semua orang sebenarnya tahu mereka ada. Tapi dibiarkan, ini yang berbahaya. Karena ketika preman dibiarkan, awalnya cuma minta uang, lama-lama mengintimidasi. Dan ujungnya bisa sampai menghilangkan nyawa orang. Masalah besarnya, ada rasa kebal hukum. Dalam banyak kasus, preman berani bertindak karena merasa punya backing. Atau yakin tidak akan ditindak serius. Atau kalaupun ditangkap, hukumannya ringan. Ini yang bikin mereka semakin berani dan brutal. Padahal, ketika seseorang sudah berani melakukan pengeroyokan sampai menyebabkan kematian di tempat umum, itu bukan lagi preman biasa. Itu sudah masuk kategori ancaman serius bagi masyarakat. Di mana peran negara? Ini pertanyaan paling penting. Kalau preman bisa datang ke acara keluarga, membuat keributan, bahkan sampai membunuh, berarti ada kegagalan dalam pengawasan, pencegahan, penegakan hukum. Negara seharusnya tidak hanya muncul setelah korban meninggal, tapi harusnya sudah hadir sebelum kejadian terjadi. Selama premanisme masih dibiarkan, masyarakat akan terus hidup dalam rasa takut. Acara keluarga pun tidak lagi aman. Dan hukum hanya terasa tajam ke bawah, tapi tumpul ke pelaku kekerasan berkelompok kalau tidak ada tindakan tegas. Preman akan terus merasa mereka punya kekuasaan hukum. Kalau hukum tidak ditegakkan dengan serius, pelaku tidak akan jera. Orang lain bisa merasa aman untuk melakukan hal yang sama. Masyarakat jadi kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Yang paling menyedihkan, korban dan keluarga bukan hanya kehilangan orang tercinta, tapi juga sering harus berjuang sendiri untuk mendapatkan keadilan. Masalahnya bukan cuma satu kejadian pengeroyokan, masalahnya adalah preman merasa bebas melakukan kekerasan. Dan itu sangat berbahaya kalau negara tidak tegas. Hari ini korban orang lain. Besok bisa siapa saja.